Oh, yang baru. Oh, itu ibu itu tuh. Ya, ibu sini ibu, sebentar ibu. Sini. Ah, jadi saya mau tahu ada yang paksa nggak, ya? Ah, ibu datang kemari, siapa yang ngasih tahu bu? Melihat ada orang. Melihat kebaikan kita datang. Oh, luar biasa. Jadi ibu datang dengan kerelaan ibu sendiri. Ya. Oh, luar biasa. Aslinya, Karena kan ini untuk kebaikan. Jadi nggak ada salahnya dalam agama apapun melakukan kebaikan. Oh ya, oke, haleluya. Ibu asal usulnya dari mana bu? Saya Bapak Padang, Bapak Jawa. Padang, Mama Jawa. Oh, berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Makasih bu ya. Nah, ini kita sudah sampai di tempat pelayanan kita ya kan. Tim metanoia. Maju terus untuk jiwa-jiwa. Mereka dulunya ini bukan orang Kristen. Mana nggak ada lagi tuh. Nah, tenang dulu bro. Panggil aja mereka itu. Mana mereka? Menyembah Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Makanya waktu memuji menyembah sungguh-sungguh, jangan main-main. Haleluya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti nggak ada yang ganggu. Ya, kalau kita main-main pasti ada yang ganggu. Karena kalau kita sungguh-sungguh, hadirat urapan kuasa Tuhan, nyata kemuliaan Tuhan itu nampak nih. Ya, kalau ada menteri lewat, terus patroli lewat, mereka lihat kemuliaan Tuhan di sini. Haleluya. Iya, jadi makanya saudara, kita harus memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan menguasai tempat ini, menguasai kami pribadi lepas pribadi. Kalau ada di antara kami yang hati pikirannya masih gundah gulana, hari ini Yesus Kristus, Roh-Mu bekerja, pulihkan mereka sehingga mereka bisa mengikuti pesta anak domba dengan sungguh-sungguh, dengan hikmah. Bisa mereka mendapat impartasi kuasa kerajaan, bisa mereka mengalami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya dudar yang cobain mengganggu, menghalangi, menghambat pesta anak domba Allah hari ini, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasai dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Kami ingin memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri. Ya, yang memang Kita satukan hati kakinya sangat bermasalah. Ya, salam Pak. Duduk Pak. Duduk sini Pak. Ya. Kita akan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Kita harus meresponi. Nah, sini. Ya, kita harus Bro, anak ini apa? supaya Yesus Kristus Orang bule sini. Haleluya. Orang bule. Jangan di belakang semua. Tempat ini sudah kita beli dengan harga yang mahal. Ya, tempat ini sudah dibeli dengan harga yang mahal ya. Oke ya. Oke. Masuk ruang Maha Kudus ya. Haleluya Yesus. Ya. Masuk Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Yang tahu lagu ini nyanyikan. masuk dengan hati tulus
menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Amin. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi lagu ini dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk. Ini Bu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Nyanyi semua. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sekali katakan ku menyembah. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Amin. Kudus Tuhan. Glory Yesus Tuhan dahsyat luar biasa ajaib. Agung mulia Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang di belakang berdiri sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dahsyat luar biasa. Ku puji sembah muliakan Tuhan. Glory Yesus, glory Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa, Yesus mulia, Yesus agung. Yesus kami puji sembah Dia, nama tertinggi, nama di atas segala nama, hormat kemuliaan bagi Dia yang kuasa maha kuasa. Yesus Raja di Raja, Allah yang hidup maha kuasa. Glory, glory Tuhan. Syukur. Glory, 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 glory Tuhan. Syukur. Sembah Dia. Katakan Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa, Yesus mulia, Yesus agung. Haleluya. Glory, glory Tuhan.
dahsyat luar biasa, ajaib Tuhan mulia agung. Yesus, Yesus glory. Amin. Sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Diri ya Bu, kalau lagi diri. Oh sakit. Oh iya sakit. Di sini aja Pak. Ya, di situ. Sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sekali katakan ku menyembah. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya merasakan di tempat ini kok begitu susahnya untuk menyembah Yesus di tempat ini. Ya, karena Yesus mau disembah. Ya, dia mencari penyembah-penyembah dalam roh, dalam kebenaran. Ya kan? Memuji Yesus banyak. Baik juga agama apapun banyak yang memuji dia. Ya kan? Tetapi menyembah Yesus itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi pujian penyembahan itu harus bersatu. Ketika kita menyembah, kita harus menyembah. Ketika kita memuji, kita harus memuji. Amin. Amin. Ya? Jadi kita di sini jangan ada roh penolakan dan ada roh yang untuk memecah belah. Karena ketika roh kita tidak bersatu, penyembahan itu tidak akan naik di tanah. Ya. Amin. Amin. Kita harus belajar untuk menyembah Yesus. Kita harus menyembah Yesus. Dia hanya mencari penyembah-penyembah yang benar. Amin. Ya, saya tambahkan saudara tadi ya, apa yang katakan Ibu Gembala ya, istri saya, yang memuji Yesus banyak, yang menyembah dia yang jarang ya. Karena waktu saya agama Islam juga memuji Yesus. Yesus itu baik, Yesus itu lahir bukan karena hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Yesus itu kudus, suci, macam-macam lah ya. Saya memuji-muji Yesus, tapi saya nggak berani menyembah Yesus. Puji Tuhan, hari ini saya berani menyembah Yesus. Haleluya. Nah, itu saya mau kalian menyembah Yesus ya. Haleluya. Bersuara menyembah Yesus. Haleluya. Kita memuji-muji Yesus ya. Kita angkat pujian. Segala puji syukur. Semuanya sudah tahu ya. 1, 2, 3 ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, haleluya.
soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kita ulangi dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab kau yang layak dipuja. Mari bersorak, tinggikan namamu, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 amin, amin, haleluya. Haleluya. Kita angkat lagi pujian kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari kita angkat bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yes, Kudus telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru, yes, penuhi umatnya, nyata kuasa Dia. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, dekat kuasanya. Haleluya, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. oleh darah anak domba Allah Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian ini ya. 1, 2, 3 ya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yang namanya Yesus Kristus, amin. Amin. Ya, haleluya. Sebentar kita akan, saya persilakan untuk kembali. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyaksikan lagu pujian kami, yang pujian kami, ya. Haleluya. Segenap hatiku percaya padamu, hidupku bagimu, Engkaulah Allahku, tak berkesudahan kasih setiamu, Engkau pulihkanku, Engkaulah damaiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, firman-Mu abadi. Aku yakin pasti Yesus hidupku. Sungguh ku percaya sabda firman-Mu. Aku yakin pasti Yesus Tuhanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya karya firman-Mu. Aku yakin pasti Yesus hidupku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya sabda firman-Mu. Aku yakin pasti Yesus Tuhanku. Aku yakin, aku yakin pasti. Haleluya. Yesus hidupku. Aku yakin pasti Yesus Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita harus pastikan Yesus adalah Tuhan kita, amin. Amin. Pastikan Yesus adalah Allah kita, amin. Ya. Haleluya, itulah namanya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri supaya kita menghormati firman yang akan kita dengarkan. Haleluya. Ku bawa hidupku
sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lagi mendengar suara-Mu. Sekali lagi ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Jadikan aku Tuhan mezbah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Ini sebagai doa kita. Kita ulangi dari awal. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan mezbah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah yang hidup maha kuasa. Haleluya, 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 haleluya.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami yakin percaya pujian penyembahan kami sudah sampai ke takhta-Mu yang kudus, menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu Yesus. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Engkau berikan bagi kami, untuk kami kuat, untuk kami menang, untuk kami mampu mengucap syukur dalam segala hal, untuk kami bisa Tuhan melakukan perkara-perkara yang manusiawi gak bisa lakukan, tapi dengan Roh-Mu, dengan firman-Mu, kami menang lebih daripada pemenang. Kami naik bukan turun, kami menjadi kepala bukan ekor. Kami percaya dipelihara Tuhan, dijaga, dilindungi Tuhan, karena kami tahu Dialah gembala yang baik yang akan menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan di sanalah kami satu hidangan dengan Tuhan, satu meja dengan Tuhan, makan bersama-sama Tuhan. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya dudara, yang coba ingin mengganggu, menghalangi lidah mulut bibirku untuk mengatakan kebenaran, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Niat kelompok tertentu, niat orang-orang tertentu yang coba ingin mengganggu, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kami percaya tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan suara-suara yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara, saya mau tanya kalian, siapa yang baru kali ini ikut di sini? Sepertinya ibu baru ya? Udah? Enggak, yang baru. Oh, yang baru. Oh, itu ibu itu tuh. Ya, ibu sini ibu, sebentar ibu. Sini. Ah, jadi saya mau tahu ada yang paksa enggak, ya? Ah, ibu datang kemari, siapa yang ngasih tahu, Bu? Melihat ada orang. Melihat kebaikan, kita datang. Oh, luar biasa. Jadi ibu datang dengan kerelaan ibu sendiri. Ya. Oh, luar biasa. Karena kan ini untuk kebaikan. Jadi nggak ada salahnya dalam agama apapun melakukan kebaikan. Oh ya, oke, haleluya. Ibu asal usulnya dari mana, Bu? Saya Bapak Padang, Bapak Jawa. Padang, Mama Jawa. Oh, berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Makasih Bu ya, sudah mau ikut bersama-sama kami ya, memuji menyembah Yesus ya. Haleluya. Ya, luar biasa ya. Kita nggak ada kasih selebaran, kita nggak ada pasang baliho, kita nggak ada juga kasih traktat, ya, nggak ada iklan, tak ada promosi, tapi jiwa-jiwa selalu datang yang baru. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Itu karena ada kuasa roh, kuasa doa. Itu sebab kita penting berdoa. Haleluya. Nah, tadi saya sebenarnya mau cerita yang lain, atau mau menyampaikan firman Tuhan yang lain. Tapi ketika saya mewawancara ibu tadi dengan singkat, Roh Kudus bicara dalam roh saya, bicara tentang doa. Haleluya. Haleluya. Karena banyak orang tidak tahu apa itu doa. Mereka pikir itu doa hanya mengucapkan kata-kata. Iya. Kalau doa itu hanya mengucapkan kata-kata, maka doa itu tidak akan sampai ke takhta Tuhan di tempat kudus yang maha tinggi. Karena semua orang bisa berkata-kata, asal dia nggak bisu. Kalaupun dia bisu, dia bisa berkata-kata dalam hati. Karena Tuhan tahu dalam hati manusia. Itu sebabnya nggak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan maha tahu. Amin. Doa ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Doa ini mampu melakukan perkara-perkara yang besar yang manusia nggak bisa buat, yang kita nggak bisa lakukan. Tapi lewat kuasa doa, Allah bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Makanya kalau kalian di sini malas berdoa, ya, kalian ini termasuk orang-orang yang pemalas. Karena apa? Karena di sini itu ya banyak waktu luang untuk kita bisa berdoa. Amin. Iya, saya itu saudara satu hari berdoa minimal 4 jam. Minimal 4 jam ya.
Jam 2 pagi kebangun doa 1,5 jam. Selesai itu istirahat, nanti jam 5 doa bersama dengan istri, dengan anak-anak, dengan ada juga yang pengerja di rumah bantu. Kita doa ya kurang lebih 1,5 jam ya. Nanti malam doa lagi. Makanya saya bilang nggak kurang dari 4 jam rata-rata seperti itu kalau digabung-gabungkan ya. Kenapa kita sampai melakukan itu ya di keluarga kita? Karena saya tahu benar bahwa doa ini dahsyat. Haleluya. 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 Doa ini bukan sekedar kata-kata, tapi doa ini adalah sebuah hasrat kerinduan dan sebuah ledakan-ledakan yang ada di dalam roh kita, yang kita tahan, dan sampai akhirnya dia nggak bisa kita tahan, dia akan meledak sendiri, bagaikan seperti bom. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau doa yang dihafal-hafal, itu baca doa ya. Luar biasa ya. Ternyata di sini banyak orang cerdas. Ya, ada saudara kita ini ya mengatakan begini, Pak, kenapa Indonesia ini nggak pulih ya? Kenapa? Aku bilang, karena nggak ada yang berdoa. Hah? Kok bisa? Aku bilang, kan banyak yang berdoa. Iya. Setiap hari kemerdekaan kita nggak ada yang berdoa tuh. Terus ngapain mereka? Baca doa kan? Ya. Jadi baca doa dengan berdoa beda ya. Baca doa itu saudara, ya hari itu bisa aja siapa yang tulis. Ya, siapa yang menyusun kata-katanya nanti saya akan baca. Tapi kalau doa enggak. Doa itu adalah sesuatu yang ada dalam roh kita yang terus makin bergelora dan kita ucapkan, itu penuh kuasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Itu penuh kuasa. Haleluya. Itu penuh kuasa. Makanya dikatakan di sana ya di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, dari 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, kurang lebih 31.173 ayat. Ayat yang paling pendek 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Haleluya. Ibu tadi saudara ya, dari suku Minang, ya, dia bisa ikut kemari, itu saya yakin bukan kebetulan. Haleluya. Saya percaya ada kekuatan kuasa yang menarik dia. Ya. Walaupun ibu tadi bilang, ya untuk kebaikan. Betul. Saudara, Yesus itu bukan hanya baik, tapi dia benar. Ada orang baik tapi nggak benar. Tapi kalau benar, pasti dia mampu berbuat baik. Yesus itu adalah kebenaran dan Yesus itu adalah kehidupan. Haleluya. Makanya saudara, tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke kerajaan Tuhan kalau tidak melalui kebenaran dan kehidupan. Kebenaran dan kehidupan hanya only one. Jesus Christ. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hanya satu, Yesus Kristus. Nggak ada lagi yang lain. Kalau ada nanti ngomong, akulah kebenaran dan kehidupan, itu palsu. Kalau kita pun saat ini, ya, kalau kita pun saat ini melakukan kebenaran, menjalani kehidupan, itu bukan karena kita kebenaran dan kehidupan, kita karena mengikuti Dia. Haleluya. Sumbernya tetap Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, kemarin sebenarnya ada usulan ya dari saudara kita Martin, Pak, tentang Tuhan ini kami sudah paham, tapi tentang Roh Kudus coba, karya Roh Kudus katanya. Ya, tetapi saudara, nanti saya singgung coba ya, sebagian nanti saya singgung. Tapi saya mau bicara tentang doa dulu ya. Doa ini dahsyat sekali saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, orang yang nggak punya roh doa,
dia nggak akan bisa berdoa. Oh Pak, buktinya dia berdoa. Saya katakan itu berkata-kata, bukan berdoa. Dan orang yang nggak punya roh doa, 5 menit pun dia berdoa rasanya udah sampai 5 jam. Iya. Setelah dia selesai berdoa, dia bilang, "Mah, coba jam berapa?" Baru jam 3 lewat 5 menit. Hah? Jadi baru 5 menit aku berdoa. Kupikir udah 5 jam kan. Tapi kalau nonton TV, waduh. Iya. Iya, udah disuruh berhenti. Saudaraku yang saya kasih, dengar baik. Ya, dia bilang baru lagi 5 menit, padahal udah berapa jam. Nah, kenapa saudara, dengar ya, kenapa saudara, banyak orang-orang Kristen tidak suka berdoa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa banyak orang Kristen yang tidak suka berdoa? Malas ya, malas. Terus malas bangun pagi. Ya, Oke, kalau malas bangun pagi, doanya sekarang siang. Ya, haleluya. Banyak alasan. Sore, haleluya. Sore. Ya, saudara, doa ini ya kita dengar mudah dilakukan. Kita pikir gampang dilakukan, tapi sebenarnya sulit dilakukan. Waktu corona kan banyak orang PHK itu. Banyak ya. Terus sudah begitu saudara, datang seseorang kepada saya, "Pak, saya sudah di PHK. Jadi saya stres, saya depresi." "Kenapa kau stres? Kenapa kau depresi?" "Ya, duduk. Karena," dia bilang, "saya nggak punya pekerjaan." Oke, jangan ada yang jalan-jalan ya kalau firman Tuhan disampaikan. Terus saya tanya sama dia, "Kamu kerja cari apa?" Saudara kerja cari apa? Cari duit ya. Kita jangan munafik lah. Kita kerja pasti cari uang kan? Nah sekarang gini saya bilang, gajimu di perusahaan itu 1 bulan berapa? Kami per minggu katanya. Seminggu berapa? 700.000 katanya. Kerjanya berapa jam? 8 sampai 9 jam. Ya oke. Sekarang kamu setiap hari berdoa 9 jam. Saya kasih 100.000. Bener Pak? Iya. Wah dia senang. Tapi bener ya harus 9 jam ya. Saya bilang, saya intip loh. Jadi kalau misalnya pas saya intip kamu nggak doa, tapi kamu tiduran di ruang doa, berarti gagal. Langsung nggak berani dia saudara. Tapi kalau orang disuruh, kamu kerjakan tanah ini, cangkul tanah ini, ya, nah, kamu kerja sampai sore, saya gaji 100.000, bisa. Tapi doa nggak bisa, saudara. Karena kerja itu tidak perlu ketulusan. Kerja itu nggak perlu ketulusan. Duit, nggak perlu ketulusan kerja, nggak perlu. Yang penting dia dapat duit. Tapi kalau doa tanpa ketulusan itu nggak akan bisa. Paling bisa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan jadilah kehendakmu, bla 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 bla. Amin. Bisa. Iya. Haleluya. Nggak bisa. Itulah luar biasanya doa ini. Orang nggak mungkin bisa berdoa kalau dia nggak punya hati yang tulus dengan Tuhan. Kalau dia tidak punya kerinduan dengan Tuhan. Walaupun dia dikasih uang, nggak mungkin bisa. Ya, nggak mungkin bisa. Nah, akhirnya dia nyerah. Dia nyerah. Saya katakan gini, oke, di kerjaan kamu jam 12 makan. Kalau nggak puasa, oke, jam 12 makan. Makan setengah jam, doa lagi. Berarti masuk jam 8. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam 5 lah pulang. Tawaran itu saya umbar ke banyak orang dan tidak ada satu orang pun yang berani.
Kalau ada yang berani hari ini, saya akan bawa. Tapi jangan salah, saya akan intip. Haleluya. Saya akan intip. Taruh ya. Satu hari 9 jam. Haleluya. Haleluya. Jadi, saudara, doa itu bukan gampang. Kalau kalian sudah punya roh doa, hidup dalam doa, hidup kalian ini pasti diberkati. Yang suka katakan amin. Pasti diberkati. Enggak mungkin enggak diberkati. Saya yakin itu. Ya. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang-orang Kristen yang hidupnya nggak diberkati. Karena mereka nggak punya roh doa. Walaupun mereka bisa berdoa, tapi mereka tidak punya roh doa. Setiap orang berdoa sih bisa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah ini sudah bangun saya masih bernapas. Amin. Doa kan? Bisa. Tapi sebenarnya doa itu bukan seperti itu. Haleluya. Haleluya. Itu artinya hanya ucapan kita kepada Tuhan sebagai syukur kita, ucapan. Ya kan? Karena kata doa itu sebenarnya hampir sama dengan kata menyembah, proskuneo. Jadi betul-betul itu orang itu betul-betul lengket dengan Tuhan, sujud dengan Dia di hadiratnya. Wah, kalian tahu orang Yahudi bagaimana dia berdoa? Kalian tahu bagaimana Musa berdoa? Ya, kalian tahu bagaimana Yesus berdoa? Iya kan? Sampai murid-muridnya ketiduran. Haleluya. Berarti kan Yesus itu doanya bukan 10 menit. Masa 10 menit muridnya ketiduran. Sampai Yesus datang lagi. Hei, kenapa kamu tidur? Doa. Doa lagi Yesus kan? Dilihat lagi, tidur lagi. Doa. Yesus berdoa lagi. Dilihat tidur lagi. Kalau menurut perkiraan saya, nggak mungkin Yesus sejam berdoa langsung itu dia ya. Jadi Yesus sejam berdoa langsung lihat murid-muridnya, nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu ya. Iya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada muridnya, tidak tahankah 1 jam saja kalian berdoa, kalian berjaga-jaga. Haleluya. Haleluya. Jadi sekarang mau sukses nggak? Mau berhasil nggak? Mau berubah nggak hidupnya? Mulai dengan doa aja. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau pasti tolong aku. Engkau ajaib Tuhan, Engkau maha kuasa Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ini aku Tuhan, bentuk aku Tuhan. Rubah hidupku Tuhan, jadikan aku saksimu Tuhan. Pakai aku Tuhan, aku percaya Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup maha kuasa. Doa aja terus. Terus doa. Haleluya. Haleluya. Lah, saya kalau ngomong itu bukan asbun, ya, bukan asal bunyi. Saya kalau ngomong itu bukan mencontoh apa yang orang katakan. Saya tidak mengkhotbahkan apapun yang belum saya perbuat. Saya pasti mengkhotbahkan apa yang sudah saya lakukan. Karena apa yang saya lakukan itu lebih kuat berbicara daripada apa yang saya katakan. Ya. Jadi karena saya sudah lakukan, makanya saya khotbahkan, saya ajarkan kepada saudara, supaya saudara juga menerima apa yang kuterima dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu kerinduan saya. Ngapain saya jauh-jauh saudara dari tempat saya kemari ya. Tadi kita berangkat jam 12. Ya kan, kena macet lagi seterusnya dan sebagainya. Jam 2 kurang 10 menit baru nyampe di sini. Ya. Jam
12 malam semua sudah rapi-rapi, siap. Saudara, iya kan? Wah, kalau ibu gembala ini saudara, ya hatinya terhadap saudara begitu sangat mengasihi ya. Luar biasa ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ibu gembala ini kalau hari Jumat dia tuh udah pesan tuh ayam 8 ekor, 10 ekor. Nah, karena kemarin jumlah yang hadir banyak, saya bilang harus diperbanyak lagi. Haleluya. Haleluya. Iya, jangan sampai kita malu karena ada yang nggak kebagian. Kita malu, saya bilang gitu. Jadi bayangkan saudara, Jumat itu udah dikerjain itu ayamnya diungkep ya, diungkep macam-macam. Wah, hari kok Jumat, hari apa? Rabu ya? Hari Rabu, lupa saya. Hari Rabu ya, karena saya agak terganggu dengan ya hari Rabu ya. Nah, besok makanya agak kesono aja lah ya. Iya, hari Rabu saudara. Sudah persiapan seperti itu. Hari Kamis jam 12 malam udah beres-beres. Nanti masak nasinya pagi-pagi. Setelah sembahyang pagi ya, atau doa pagi. Wah, kerja saudara. Kalau nggak punya hati yang tulus, nggak mungkin. Nggak mungkin saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya bicara di hadapan Tuhan nih. Ya. Kalau saya ada ucapan saya yang tidak sesuai dengan yang saya perbuat, Tuhan yang akan hajar saya. Saudara bayangkan, kami tidak punya sponsor. Kalian mungkin lihat ada orang tertentu pernah datang pakai sponsor. Kami tidak punya sponsor. Makanya banyak orang heran. Pak, Bapak punya perusahaan? Enggak, aku bilang. Punya kebun kelapa sawit? Enggak. Punya kebun karet? Enggak. Loh, kok Bapak bisa melayani mereka? Itu kan dananya besar, jutaan, Pak. Kok bisa Bapak melayani mereka? Saya gini, kebun kelapa sawit punya mereka, pohon karet punya mereka, tapi getahnya punya saya, buah sawitnya punya saya. Biarlah pohonnya punya kalian, buahnya untuk saya. Kira-kira tahu nggak maksudnya ini? Ini sebenarnya anekdot ya, cerita lucu aja. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini ya, dengan kita punya hati yang tulus, dengan doa, saya yakin ya, mau 1000 orang pun kumpulkan ya, 1000 orang biar sampai ke sana, ke puncak Tugu Monas. Iya kan? Saya yakin Tuhan kasih makan. Berikan sorak-sorai. Tuhan kasih. Haleluya. Karena Tuhan yang kita sembah Allah yang maha kaya. Makanya saudara, Alkitab bilang kan, mintalah akan diberi, cari akan dapat, ketuk pintu-pintu akan dibuka. Di mana ayatnya? Mati 7 ayat 7. Yang meminta menerima, yang mencari yang mengetuk pintu dibukakan. Pak, saya sudah ketuk, Pak, kok belum terbuka? Iya, keras lagi, belum kebuka. Tendang geduk, pasti kebuka. Tuhan tidak mau kita datang kepada dia setengah-setengah. Tuhan mau kita datang kepada dia gila-gilaan. Haleluya. Dia nggak mau dengan orang yang setengah-setengah, nggak mau. Dia mau dengan orang yang betul-betul gila dengan dia. Siang malam memikirkan dia. Haleluya.
Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Iya kan? Jadi orang nggak percaya. Nggak percaya. Iya. Saudara, selalu pas hari-hari Senin, Selasa, selalu ada saja cara Tuhan untuk memberkati saya. Iya. Istri sudah bilang, sekarang beras 1 liter 15.000. Sekarang ini, sekarang ayam naik, telur naik, semua naik. Nggak apa-apa, semua naik. Yang penting Roh Kudus turun. Haleluya. Biar naik semua, nggak apa-apa. Biarin naik dia, nggak apa-apa. Haleluya. Mau Anies naik kayak, mau siapa naik, mau si Prabowo naik, siapa lagi? Iya. Satu lagi siapa? Ganjar naik, siapa naik, sama aja. Yang penting Roh Kudus turun. Haleluya. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ya, siapapun presidennya, itu bagi kita nggak ada masalah. Haleluya. Tapi kalau kita nggak punya Roh Kudus, siapapun presidennya tetap aja suntuk hidup ini. Loh, dari dulu kalian kan dapat janji-janji kan? Buktinya di sini juga kan? Ya kan? Berarti kan kita tidak bisa hidup berharap kepada manusia. Kita ya harus hidup berharap kepada Tuhan. Betul nggak? Haleluya. Makanya Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah kalau orang mengandalkan tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Makanya kalian harus berdoa. Coba nanti saya tes satu orang, bisa nggak doa? Haleluya. Ya, harus betul-betul punya roh doa. Kita bukan ngemis, bukan seperti kelompok tertentu doanya, Tuhan, tolonglah aku, hidupku sengsara, banyak masalah, banyak persoalan. Bukan. Kita ini anak perjanjian. Kita ini anak mujizat. Kita ini ahli waris. Haleluya. Sebenarnya kita bukan lagi meminta, kita mengambil apa yang menjadi bagian kita. Saudara, ayah saya meninggal kurang lebih 7 tahun yang lalu. Saya tidak minta apa-apa. Enggak. Kami kakak beradik 7 orang. 8 meninggal sudah duluan, sudah lama. Jadi tinggal 7 orang. Saya nggak minta apa-apa. Tapi saya dikasih bagian saya. Kenapa kalian nggak dikasih? Ada tuh sebidang kelapa sawit lah, kalau diuangkan hampir 100 juta lah, 100 jutaan lah. Saya dikasih. Kenapa kalian nggak dikasih? Ya karena kalian bukan ahli waris. Haleluya. Makanya saya katakan, kita ini harus betul-betul hidup di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Kita harus hidup di dalam Dia. Kita ini anak perjanjian. Kita ini adalah anak mujizat. Kita ini ahli waris. Jadi kita sebenarnya bukan ngemis. Sebenarnya kita bukan meminta, itu level bawah. Kita ngambil. Ya, kalau udah level saya bukan minta, saya ngambil. Tuhan, saya mau anak jalanan besok. 2,5 juta dulu. Nih, beli beras, beli ayam 10 ekor, semua. Ya. Haleluya. Haleluya. Enggak bilang, "Wah, sengsara kali hidup ini. Banyak kali masalah, banyak kali persoalan. Gaji 30 hari, bonusnya makian, cacian, pinang." Enggak. Makanya saya rindu kalian itu punya roh doa. Haleluya. Jangan nggak ada perubahan dari tahun ke tahun. Yang suka katakan amin. Kadang-kadang kita dengar firman tersinggung.
Ya, ini ngomongin saya ini. Saya udah berapa tahun di sini. Jangan tersinggung. Haleluya. 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 Iya. Karena Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Doa orang benar, bukan doa yang benar. Kalau doa yang benar itu tadi ditulis dulu, ya, ada titik, ada komanya. Tapi kalau doa orang benar, walaupun berdoa Tuhan Yesus saya percaya ada mujizat Tuhan Yesus dahsyat. Kalau orangnya yang doa itu orang benar, doanya dikabulkan. Tapi walaupun kata-katanya Tuhan, Engkaulah bulan dan bintang, Engkaulah. Haleluya. Haleluya. Makanya saya rindu kalian ini menjadi orang-orang yang mau berdoa. Ya. Di sini banyak waktu luang saya lihat. Kalian di sini terlalu enak. Halamannya luas. Dari ujung ke ujung. Luar biasa. Nggak bayar listrik. AC alami. Jam 6 sudah nyala lampu. Nggak usah ngepel. Ada kolam renang. Luar biasa. Haleluya. Hanya disuruh Tuhan doa doang kok susah sih. Hanya doa doang. Haleluya. Haleluya. Iya, Bapak itu dia dia pikir iya juga ya, hanya doa doang kok susah ya. Memang saudara, kalau kita nggak punya hati yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, nggak punya hati yang tulus, nggak mudah. Haleluya. Tadi saya mau nyampaikan sesuatu ya, yang saya sudah susun tadi ya. Tapi saya pikir percuma lah mereka yang dikasih ilmu pengetahuan canggih-canggih kalau doanya nggak ada. Haleluya. Saudara, menurut saya orang bodoh tapi punya kuasa doa itu lebih dahsyat daripada orang pintar nggak punya kuasa doa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, menurut saya mau praktekkan, ya. Saya mau praktekkan orang yang pintar tapi nggak punya kuasa doa. Ah, dia teori ini, omong itu, omong ini, ya kan? Tapi dia nggak bisa melakukan hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Nggak bisa melakukan mujizat. Tapi orang yang hidup dalam doa itu mampu, saudara. Bisa melakukan mujizat lewat doanya. Haleluya. Mau hari ini Anda mulai berdoa? Haleluya, amin. Betul? Nanti Kamis depan saya cek ya. Nah, sudah betul-betul dalam doa atau tidak? Haleluya. Iya. Pak Martin, besok aja kita cerita Roh Kudus ya, apa karya Roh Kudus ya. Tapi saya mau tanya, ada nggak di antara saudara yang belum kenal Tuhan Yesus? Ada nggak? Maksudnya gini loh, kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan ya? Kenapa kok begini ya? Kenapa kok Yesus itu mati bisa bangkit lagi ya? Siapa yang bangkitkan dia ya? Kenapa kok Yesus itu harus datang ke bumi mengambil rupa manusia? Kenapa nggak ngambil rupa kerbau aja ya? Atau kambing ya? Apa-apa aja lah. Coba ada yang mau tanya-tanya coba. Karena kan saya melihat di sini ya banyak orang-orang yang bukan Kristen sejak kecilnya kan. Iya, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan waktu mereka di perjalanan hidup mereka. Ya. Nah, ada yang mau tanya? Hah? Coba tanya. Coba tanya sekritis-kritisnya. Nah, tentang Yesus ya. Tentang
tentang Yesus, jangan tentang yang lain-lain ya. Kita nggak usah lari ke doktrin, ke dogma, tentang Yesus ini. Iya. Haleluya. Hah? Doa? Iya, ayat 16. Yang Bapak tanya? Ya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Benarnya di mana? Oh, doa orang benar sangat besar kuasanya. Benarnya di mana? Benarnya itu orangnya. Orangnya harus benar. Artinya orangnya itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Itu orang benar. Karena kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman, pasti dia bukan orang benar, ya. Ya, jadi itu orang benar. Ada lagi? Ya, coba. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Ya. Kita tahu baca dari Alkitab, Yesus mati. Gimana? Sini Pak, sini. Gimana Pak? Tahu kan dari Alkitab kalau Tuhan Yesus itu mati, Iya. terus bisa bangkit. Iya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang membangkitkan dia? Dia bangkit sendiri atau ada pihak lain yang membangkitkan? Oh, iya, haleluya. Jadi pertanyaannya bagus ya. Bapak ini bertanya, kita tahu bahwa Yesus itu mati. Terus dia bangkit. Dia bangkit sendiri, apa ada pihak lain yang membangkitkan dia? Kan begitu? Iya. Saudara, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Haleluya. Allah itu roh. Yang ada di dalam diri Yesus itu Allah yang roh tadi. Makanya Kolose 2 ayat 9 dia kepenuhan kealahan. Kolose 1 ayat 19, di dalam dialah kepenuhan seluruh kealahan. Oke? Allah tadi yang dibilangnya Yesus tadi punya roh. Karena Allah itu roh. Allah itu pasti punya firman. Kalau nggak punya firman dia bisu, ya. Jadi sebenarnya Allah itu nggak bisa mati karena Allah tadi roh. Bagaimana dengan jasad Yesus? Bagaimana dengan fisik Yesus? Efesus 2 ayat 15, sebagai manusia, ya, dia mati, ya. Efesus 2 ayat 15. Makanya Yesus sudah menubuatkan di Matius 17 ayat 22. Hei, nanti saya anak manusia, saya baca ya. Di Markus ya. Oke, Markus ya. Di Markus. Ini bagus pertanyaannya untuk saudara-saudara kita yang baru-baru percaya ya. Markus 9 ya. Kan ya. Oke. Ya. Haleluya. Nanti ya, sebentar. Oke. Ya, Markus 9. Ini ya. Markus 9 ayat 31. Yesus ngomong gini. Yesus lagi ngajar murid-muridnya, sebab ia mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia, maksudnya diri dia sendiri. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Membunuh anak manusia yang Yesus itu tadi. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi dia bukan dibangkitkan, ia akan bangkit. Jadi Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan rohnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Dia nggak perlu bantuan yang lain. Kalau dia perlu bantuan yang lain, dia bukan Tuhan Allah dong. Haleluya. 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 Sudah ya. Jadi
Yesus membangkitkan dirinya sendiri dengan rohnya, karena rohnya nggak mati. Ya, rohnya nggak mati. Kita baca ya. Kita baca ya di dalam saya bacakan ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita ya kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Terus, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, yang membangkitkan rohnya sendiri. Ya. Jadi dia tidak butuh Tuhan yang lain. Dia tidak butuh Allah yang lain. Ya, dia bangkit sendiri. Ada lagi? Haleluya. Nah, saya bersyukur ya ada yang bertanya seperti itu, karena memang itu sering dipertanyakan oleh rekan-rekan kita yang khususnya yang nggak percaya Tuhan lah, yang nggak percaya Yesus. Ya. Isa, oke, bagus. Ah, itu senang saya begitu. Iya, iya. Isa ya. Kalau Isa yang tercatat di Al-Quran itu bukan Yesus. Alasannya karena Alkitab mencatat Yesus lahir di kandang domba. Al-Quran mencatat Isa lahir di bawah pohon korma. Nah, contoh, Risuli Lubis ini lahir di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Terus ada Risuli Lubis yang lahir di Cilitan, tentu bukan saya. Bukan saya, ya. Jadi Isa yang di Al-Quran lahir di bawah pohon korma. Terus Isa yang di Al-Quran ya itu punya ibu namanya Maryam. Maryam itu punya saudara namanya Harun. Ya. Padahal Harun itu abangnya Musa. Harun, Imron, Harun itu di zaman Musa. Lah, sedangkan Yesus bukan di zaman Musa. Gitu loh. Itu 1500 tahun jaraknya. Nah, dari zamannya Musa ke zaman Yesus tadi. Nah, 1500 tahun jaraknya. Ya nggak mungkin. Terus mereka mengatakan Isa tidak disalib. Tapi Alkitab bilang Yesus disalib. Yesus bangkit. Yesus naik ke sorga. Mereka katakan, Al-Quran katakan Isa nggak disalib. Walaupun itu perdebatan, tapi intinya tidak ada di sana ditulis disalib. Jadi para ulama-ulama mengatakan bahwa yang disalib itu Yudas. Ada yang bilang bukan Yudas, ada yang bilang Yudas. Ada yang bilang salah satu murid yang lain, macam-macam. Artinya singkat ceritanya, jadi yang disalib itu bukan Isa, ya. Isa di Rafah diangkat, saudara. Sedangkan Alkitab mengatakan Yesus disalib. Sejarah membuktikan. Tahun 2019 saya ke Israel dan tour guide-nya orang sana asli, ya. Jadi benar ada kuburan Yesus, benar ada Golgota. Semua yang Alkitab catat itu benar. Ya. Jadi saudara, orang Israel, tour guide kami bukan orang Kristen. Dan juga bukan orang Muslim. Dia beragama Yahudi. Tapi dia percaya
bahwa peristiwa Yesus itu benar-benar ada. Penyalipan Yesus itu benar-benar ada. Dan semua orang Yahudi percaya penyalipan Yesus ada. Aneh kan? Kalian yang tinggal di Medan, kalian tahu tentang Medan, kalian lahir di Medan, besar di Medan, maaf cakap, kencing, macam-macam di Medan. Tapi datang orang dari apa sana, apa namanya? Garut. Dari Garut. Dia cerita tentang Medan. Saya kurang percaya, saya lebih percaya orang yang di Medan itu. Haleluya. Haleluya. Iya, tidak ada satupun orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus tidak ada satupun orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus disalib. Semua mereka percaya bahwa Yesus disalib. Tapi kan katanya hamba-hamba Tuhan, katanya orang Yahudi itu masih menunggu kedatangan Mesias. Ya. Orang Yahudi menunggu datangnya Mesias, bukan berarti dia nggak percaya Yesus disalib. Ya, orang Yahudi menunggu datangnya Mesias karena dia nggak percaya bahwa yang datang itu Yesus itu Mesias, dia nggak percaya. Iya, dia nggak percaya. Jadi dia nunggu-nunggu. Yang disalib dia percaya bahwa itu memang Yesus, tapi bukan Mesias. Makanya dia masih menunggu Mesias. Iya. Kalau kalian nanti ada uang ke Israel, nanti lihat mereka ribuan orang tuh jodot-jodotkan kepalanya di tembok ratapan. Menyesal. Menunggu. Ya, menyesal dosa, menunggu Mesias. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya ya. Haleluya. Haleluya. Oke, paham ya? Nah, terus Isa Al-Masih yang di Alkitab Arab Lebanon, itulah Yesus yang ada di Alkitab Indonesia. Namanya sama, tapi orangnya berbeda. Isa Al-Masih yang di Al-Quran dengan Isa Al-Masih yang di Alkitab Arab Lebanon berbeda orang. Kenapa saya katakan berbeda orang? Karena yang di Alkitab Arab Lebanon percaya bahwa Isa itu disalib, Isa itu bangkit, Isa itu naik ke surga, Isa itu akan datang kembali, Isa itu Tuhan Allah, Isa itu juru selamat, Isa itu menebus manusia dari dosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Jadi saudara, seharusnya artinya Al-Masih saja harusnya Mesias, penyelamat. Harusnya. Nah, jadi saya rasa udah jelas ya. Udah jelas. Nah, ada lagi? Apa itu? Ada 4 pertanyaan. Pertama di Lukas 1 ayat 31. Apa? Lukas 1 ayat 31. Itu bagus yang gitu-gitu. Apa itu? Engkau akan menunda akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lukas? Lukas 1? Ayat 31. Apa bacanya? Sesungguhnya dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Harusnya dikasih itu ya, yang bertanya ya. Namanya Yesus. Terus yang kedua kesambungannya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau juga menjadi umatku. Ya. Terus yang kedua. Yang ketiga. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu yang dari Markus. Ambilnya dari Markus apa yang dari Yesaya? Sama aja sebenarnya. Matius 5 ayat 9. Matius 5. Matius 5. Terus yang terakhir. Wih, kok banyak kali. Matius 5 ayat 9. Bukan. Matius. Ya, oke. Karena itu berdoalah di Nggak ada. Matius 5 ayat 9 nggak ada yang bunyinya tadi. Markus kayaknya. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah di Bukan. Yang tadi. Yang tadi
15 ayat 9. Ah, itu betul. Matius 15 sudah pasti karena itu sama dengan Markus ya kan? Saya tadi nih yang 4 pasal ini. Ya, Matius 15 ayat 9. Oke. Terus Terakhir, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, di mana? kuduskanlah namamu. Jadi pertanyaannya untuk dikuduskan ini saja. Terus kesimpulan pertanyaan yang dikuduskan, apa sih? Apakah Allah itu nama Tuhan sesembahan kita yang benar itu? Itu pertanyaannya. Oh iya iya, udah gitu aja sebenarnya nanyanya gampang. Ya, jadi Allah itu ya itu memang bahasa apa? Bahasa orang Arab. Tetapi orang Arab ya, sebelum ada Islam, dia sudah panggil Tuhan itu Allah. Ya, jadi sudah panggil Tuhan itu Allah. Jadi Alkitab kita, terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menggunakan kata Allah. Terus kenapa sampai saat ini saudara-saudari kita Islam nggak bisa menggugat ini? Karena orang Arab yang di sana tetap manggil Allah. Jadi kalau orang Arab, Kristen Arab, itu bukan Allah lagi, Allah. Dia bilang Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Terus cuma bedanya, Enggak, itu nama apa? Ilah gitu. oh itu. Oke. Nama ilah. Oh, oke. Yang dari umatku binasa karena Tidak mengenal Allah, Hosea 4 ayat 6. Oke. percuma mereka beribadah sama aku. Ya, itu Matius 15. Matius 15. Oke. Terus karena kamu tadi namakanlah dia Yesus. Itu maksudnya Kamu kasih nama dia. Yesus. Ya. Memang Allah itu dalam kita bukan nama. Nama. Bukan. Nah, so pasti bukan nama. Jadi bertentangan dia dengan peribadatan kita kalau kita baca dengan yang mana nih? Apa itu? Penuhilah takaran nenek moyangmu. Apa? Penuhilah takaran nenek moyangmu yang Lukas 1 ayat 31. Penuhi? Bukan ini. Enggak, maksudnya persoalannya di mana? Kan tadi sudah saya jawab bahwa Allah itu memang bukan nama. Bukan nama ya. Udah, nggak ada masalah. Jadi sekarang kita berarti ke pengenalan ini sekarang kembali. Sepakat dong kita ini. Iya. Bukan nama ya. Ya. Jadi kita harus menyembah nama Allah yang kita kenal dong. Ya, kita harus menyembah Yesus. Itu yang saya minta. Ya, bukan menyembah Allah kau. Lagi sebentar, tenaga. Siapa yang pernah bilang Allah itu nama? Siapa pernah bilang? Alkitab pernah bilang. Kebanyakan pengertian itu sebutan. Nama itu cuma sebutan tulang naga. Ya makanya itu. Kalau yang Protestan saya netralkan ya. kalau belajar kayak gitu. Ada istilah di dalam kehidupan ini. Ya, ya. Ntar dulu. Puji Tuhan. Ini bagus. Ada kemajuan. Maunya pakai ini. Aduh. Kehidupan ini ada sebutan Ini namanya ada pertumbuhan. Bagus. ada sebutan Hah? umum. Oh, apa? Feedback ya? Udahlah kalau feedback. Tapi dengar nggak dia ngomong ke sini? Waduh. Nah, oke. Jadi gini Bang. Soalnya kalau nggak ngomong, nggak dengar nanti orang dengar saya aneh. Oke, ya saya tanya. Oke, apa? Jadi gini. Nah, Jadi gini tentang Allah dan Yesus. Kalau Allah itu umum, berkuasa penuh. Kalau Yesus itu spesial, dikit aja, hanya untuk yang percaya Dia. Itu. haleluya. Itu aja. Berikan sorak-sorai buat Cuman itu Tuhan. aja. Dahsyat. Itu aja. Ini orang berhikmat. Allah itu semuanya, totalitas Iya, Dia. betul. Tuhan Yesus anak kecil. Dikit Dia. Siapa yang mau percaya Dia ya udah selamat. Siapa yang nggak percaya ya udah. Iya, haleluya. Aduh, kalau tadi kita kasih satu-satu bagus itu. Di tempat yang seperti ini ternyata kalian haus ya akan kebenaran. Luar biasa. Jadi sebenarnya aduh sini lagi. Aduh. Soalnya nanti saya ngomong
Orang heran si Lubis ini ngomong apa kok? Kalau ada yang masuk, makanya kami itu sebetulnya bukan mau sok pintar, bukan. Cuma ada pengajaran yang baru. Seakan-akan kalau kami bilang Allah itu menyebut nama Tuhan. Padahal kita dari dulu taunya nama Tuhan itu Yesus Kristus. amin. Dari dulu. Iya. Ya. Apalagi kalau ada orang Batak. Orang Batak nyebut Tuhan itu apa? Di Batak. Sebelum Nomensen masuk ke Indonesia, orang Batak bilang Tuhan itu apa? Opung mula jadi nabulun. Sementara manusia bilang bahasa Indonesia cuma Bapa. Iya. Begitu tingginya orang Batak itu Iya. menyebut. Iya. Lebih tinggi lagi. Iya. Opung. Opung. Kita bapak. Iya. Iya, opung udah gitu nabulun. Iya, nabulun. Ya kan? Jadi ini ada suatu pengajaran. Padahal setelah kita kenal Yesus, ternyata opung mulai jadi nabulun itu Yesus. Setelah Nomensen masuk, Ya. sebutannya apa? Tuhan di bagasan Goar nih Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke, ya. Ya kan? Ya. Jadi kita nggak pernah bilang Allah itu nama Tuhan, Allah itu jabatannya, Iya. sebutannya. Iya. Dari dulu sampai sekarang. Iya, Kecuali- sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Nggak apa-apa. Sini. Sini. Yang kamu persoalkan apa tadi? Sini. Yang kamu persoalkan apa? Yang ku persoalkan Nggak usah terlalu panjang ayatnya, saya ngerti. enggak, yang mau ku persoalkan Tadi ulangin dulu. Hosea pasal 4 ayat 6. 6. Binasa karena tidak mengenal Allah. Bukan mengenal Allah, mengenal Tuhannya dengan benar sehingga ia menolak. Tapi di situ tulisannya Allah. Tuhan. Coba baca. Ini kelemahan terjemahan kan? Jangan cerita terjemahan dulu. Jangan. Dengar dulu. Intinya baca dulu di situ. Baca dulu, jangan masalah terjemahan. Tapi aku mau baca Allah ya. Tuhan, aku ganti Tuhan. Oke. Tuhan, karena aku pribadi, aku mengenal Tuhanku itu nama Yesus. Dan karena aku udah mengenal Dia sebagai Tuhanku, aku nggak perlu lagi nama-nama ilah lain selain daripada Yesus. Supaya aku tidak menggenapi takaran-takaran nenek moyangku dahulu. Terus Tuhan itu dari mana kau tahu nama Tuhan? Tuhan itu dari mana? Tuhan itu dapatku dari sesungguhnya engkau akan mengandung. Kamu Tuhan tahu nggak? Tuhan itu dari kata Tuhan. Tuhan, ya. Dari pemilik. bahasa Indonesia. Pemilik. Sekarang kalau ku bilang Allah, berarti kau menyembah Tuhan dong. Tuhan. Makanya itu kan itu terjemahan yang diterjemahkan ke bahasa Arab, bukan nama. Iya, maksudku itu aku menyembah Tuhan. Ya, boleh. Menyembah Tuhan yang benar. Sebab kalau aku tidak menyembah Tuhan yang benar dengan nama yang sudah diberitakannya ke bumi, aku sudah memenuhi takaran leluhurku seperti zaman perjanjian lama. Percuma, berade. Sedangkan Paulus saja, sewaktu dia menginjil, di dalam segala hal lihat kalian dalam penyembahan kalian sangat taat. Aku datang kemari untuk memberitakan di sini ada kulihat. Kau bilang Tuhan ya? Iya, Tuhan. Terus aku datang. Orang Inggris apa bilang? Orang Inggris enggak tahu taunya Tuhan. Jadi itu hanya bahasa. Jadi dalam bahasa Inggris ini, dalam bahasa Arab ini, dalam bahasa Indonesia ini, jadi itu nggak ada masalah. Yang intinya kita itu menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita. Benar, bisa. Benar. Ya. Tapi ironis banget. Alangkah ironisnya. Dia udah memberitahukan kita gini. Kau udah capek-capek aku ngasih tahu nama aku turun ke bumi, masih kau panggil aku dengan nama ilah sesembahan nenek moyangmu. Gimana? Kan dibilang Yesus gitu. Kamu tahu nggak? Sini lo. Ayo gimana? Gereja di Indonesia ini umurnya baru ini. Jadi gereja mula-mula itu di Arab. Gereja Koptik itu gereja yang sampai sekarang gereja di Panjuan. Mereka masih pakai Allahnya Yesus. Tuhan ya. Dia Allahnya Yesus. Allah itu ilah. Ya udah. Sesembahan. Jadi dia ini sembah namanya. Iya, sembah Yesus ya. Ya, sama aja sebenarnya ya. Orang mau menyembah yang penting. Ya, jadi besok kita lanjutin lagi ya, puji Tuhan. Jadi mendudukan Roh Kudus ya.
Bagus itu. Jadi besok kenapa mendukakan Roh Kudus nggak diampuni ya? Kenapa kok mendukakan anak manusia masih bisa diampuni? Nanti ada kaitannya ke situ. Iya. Jadi malah diampuni itu. Ada ayatnya. Ya, jadi nanti saudara, jadi saya mau jelaskan kepada saudara semua ya. Allah itu bukan nama ya. Allah itu panggilan aja ya. Sebutan ya. Ya. Sekarang begini. Orang kan, betul? Terus ini ntar dulu. Sini. Ini ada bacaan. Iya. Netralkan dulu. Tuhan mereka atau Tuhan mereka. Iya. Nah, itu gimana itu? Tadi kan Bapak ini ngomong. Tuhan sama Tuhan. Nah, udah. Ya. Jadi gini. Jadi orang. Ini orang kan? Jokowi juga orang nggak? Iya. Orang. Tapi presidennya Jokowi apa dia? Ini sama-sama orang kok. Sederhana aja sebenarnya. Jadi, iya kan? Ya. Jadi ya, saya tahu perkembangannya sekarang bagaimana. Jangan kita mempersoalkan yang nggak esensi. Haleluya. Jadi orang Jawa Gusti Yesus juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Padahal Gusti itu digunakan mereka sebelum datang Yesus itu menyembah kepada yang tinggi. Gusti, Eyang, Gusti. Setelah dia dengar Yesus, Gusti Yesus, Gustiku Yesus, nggak ada masalah. Haleluya. Karena nama Yesus itu menguduskan segala yang lain. Dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Saya baru dapat jawabannya nih. Kau panggil Allah pun kalau ada Yesusnya, Allah itu sudah dikuduskan. Dengan siapa? Nama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Allah itu roh. Itu baru. Itu baru bagus. Harusnya pertanyaannya begitu. Coba sini. Oke ya. Sudah sini doa. Ya udah di sini nggak makan lapar dia. Mari kita doa ya. Ikuti doa saya, jangan ada yang ribut hanya gara-gara beda pemahaman. Oke? Juru selamat kita tetap Yesus. Iya. Jadi tapi jangan kau larang orang manggil Gusti Yesus, jangan kau larang. Kalau kau mau Yesus aja bilang Yesus nggak apa-apa. Lebih cepat ya. Saya juga dalam doa selalu hanya Yesus, lebih sering Yesusnya. Ya. Jadi tapi bukan berarti orang bilang Gusti Yesus, oh jadi kau nyembah berhala, nggak boleh saudara. Haleluya. Nggak boleh ya. Oke. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Gusti, Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kami percaya namanya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah diselamatkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati makanan minuman. Kami makan minum sehat. Kami dapat melayani muliakan Kau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, duduk aja ya. Bisa dibantu sama ibu ini ya. Orang tua dulu ya, saya bagi ya. Ya, orang tua. Anak-anak kumpul ya, orang tua dulu. Tapi pasti cukup karena kita bawa banyak. Kita bawa banyak. Saya bilang kalau ini tambah lagi, besok tambah lagi. Doa kita kalau sampai 1000. Anak-anak dulu ya, orang tua dulu, saya mau bagiin orang tua dulu. Ya. Jadi saudara, saya bilang sama istri saya, teman-teman kita seiman yang di sana itu, saya bilang yang di gereja tanpa tembok, itu makannya banyak. Jadi double nggak percaya. Siapa yang berani menyangkal di sini? Kalau segitu nggak kenyang lagi, saya bingung.
Iya, ya. Dan kita buat higienis ya, jadi malam pun nggak basi. Nggak bakal basi malam. Ya. Ya, anak-anak di sini ya. Haleluya. Jadi harusnya pertanyaannya kayak dia. Itu bagus membangun. Ini itulah bener. Katanya Allah nama. Hah? Katanya Allah nama. Jadi dia ini menurut saya terkontaminasi dengan saudara-saudari kita muslim. Memang bagi orang muslim itu Allah itu nama. Bagi kita bukan ya. Ya itulah untuk pengajaran rohani dia. Oh iya. Oh iya. Haleluya. Oh Yesus Kristus. Oh iya. Penginjil apa? Nabi kata dia, ngaku nabi. Haleluya, Yahweh. Jadi Sinaga, sebenarnya ya kalau panggilan itu boleh diganti-ganti, yang nggak boleh diganti nama. Jadi Allah itu bagi kita bukan nama. Jadi nggak apa-apa kau ganti dengan Tuhan, kau ganti dengan Gusti, nggak ada masalah. Nama personal, nama diri, sembuhin dong. Saya punya gula. Kenapa? Punya gula. Gula kan 539. Woi, gula 500. Ini doa. Asas. Tuhan Yesus, saya percaya di mana-mana Tuhan melakukan mujizat. Ibu ini gulanya katanya 500. Hari ini aku berdoa. Dalam nama Yesus pulih. In Jesus name. Terima hadirat urapan kuasa Tuhan. Sembuh dia dalam nama Yesus. Amin. Amin. Iya, oke ya Bu ya. Kasih ya Om ya. Ya, Tuhan berkati. Ya. Ya, Bu. Hey.